Tentukan akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang x kurang 90 sama dengan 0. Cara di sini kita bisa gunakan persamaan ABC atau rumus ABC untuk mencari nilainya, ataupun saya bisa menggunakan sifat-sifat persamaan kuadrat langsung. Jadi saya bisa menebak langsung nilai yang diberikan. Jadi ketika saya menuliskan di sini x kuadrat kurang x kurang 90 sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan negatif 1, nilai C sama dengan negatif 90. Nah, kita akan menebak nilai. Jadi ketika ada dua nilai ditambahkan, hasilnya negatif 1, tapi kalau dikalikan hasilnya negatif 90. Sehingga nilai yang dimaksud di sini adalah 10 kali negatif 9. Maka 10 ditambah negatif 9. Ya, kita lihat di sini jumlahnya ternyata positif 1. Sementara kita mencari negatif 1, maka nilai yang dimaksud sudah pasti adalah negatif 10 dengan positif 9. Ya, jadi kalau negatif 10 kali positif 9 hasilnya adalah negatif 90. Nah, kemudian saya bisa tuliskan ulang di sini x kuadrat tambah x tambah x kuadrat dikurang x kurang x dikurang 90 sama dengan 0. Maka nilai x yang dimaksud adalah x kurang 10 kemudian x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini saya bisa selesaikan, berarti x kurang 10 sama dengan 0 atau x tambah 9 sama dengan 0. Berarti nilai x yang dimaksud di sini x sama dengan 0, negatif 10 ke ruas kanan menjadi positif 10, dan di bagian lain x sama dengan 0, positif 9 menjadi negatif 9. Berarti x sama dengan negatif 9, sementara x di sini adalah positif 10. Ya. Jadi saya ganti di sini positif 10. Jadi kita mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Ketika x kuadrat kurang x kurang 90 sama dengan 0, maka x adalah 10 atau x sama dengan negatif 9. Nah, jadi selanjutnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Diketahui akar persamaan kuadrat adalah 10 dan negatif 9. Susunlah persamaan kuadrat yang dimaksud. Jadi, ketika tadi kita mencari akar persamaan kuadrat, dan kita harus mengubahnya dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi, akarnya diketahui, dan kita ingin mengubah akar tersebut dalam satu persamaan yang baru, yaitu x kuadrat kurang x kurang 90. Jadi bagaimana caranya? Nah, saya bisa melihat langkah-langkah pertama. Jadi saya ingin menuliskan untuk langkah mencari persamaan kuadrat yang dimaksud ketika akarnya diketahui. Berarti x sama dengan 10 dan x sama dengan 9. Jadi cara pertama kita lihat x sama dengan 10. Ya, kita bisa lihat bagian kedua. Jadi satu ruas harus kita ubah dalam bentuk 0. Jadi supaya 10 menjadi 0 di ruas kanan, maka x di sini sama dengan 10. Masing-masing ruas saya harus kurangkan dengan 10. Otomatis ruas kanan juga saya kurangkan dengan 10. Sementara untuk ruas kiri, ya, untuk x sama dengan 9, berarti saya tuliskan ulang di sini, x sama dengan 9. Yang dimaksud ternyata negatif 9, ya.
Berarti negatif 9 supaya nilainya menjadi 0. Berarti negatif 9 harus saya tambah 9. Otomatis ruas kanannya juga saya tambah 9. Nah, di sini kita dapatkan nilai X kurang 10 sama dengan 0. Kemudian X tambah 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana? Jadi kita kemudian kalikan X kurang 10 dengan X tambah 9. Jadi saya langsung selesaikan di sini. X kurang 10 kali X tambah 9 sama dengan 0. Jadi di bagian ini kita mulai kalikan satu persatu. X dikali X, kemudian X dikali 9. Selanjutnya negatif 10 kali X, kemudian negatif 10 kali 9. Langsung saja saya kerjakan. X kali X berarti X kuadrat. X kali 9 berarti positif 9 kali X. Negatif 10 kali X berarti hasilnya di sini adalah negatif 10X. Negatif 10 tambah 9. Negatif 10 kali positif 9. Hasilnya adalah negatif 90. Hasilnya sama dengan 0. Nah, kita kumpulkan suku yang sejenis. Jadi masing-masing yang mempunyai X, variabel X. Jadi saya kumpulkan di sini X kuadrat positif 9 dikurang 10 berarti negatif X dikurang 90 sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika akarnya adalah positif 10, maka rumusnya kita harus kurangi dengan 10. Ketika akarnya negatif 9, maka kita harus akarnya adalah negatif 9, kita harus tambah 9. Nah, misalnya diketahui untuk akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Jadi kita misalkan X1 dan X2, maka rumus umumnya berdasarkan pengamatan tadi, rumus umumnya kita bisa lihat sebagai berikut. Ya. Misalnya untuk nilai di ruas pertama atau nilai akar dari X yang pertama adalah X1 dan untuk nilai X yang lainnya adalah X2. Nah, jadi berdasarkan percobaan tadi di atas, ya, untuk langkah pertama kita harus mengubah salah satu ruas menjadi 0. Berarti mau tidak mau di bagian ini langsung saya ubah ke dalam bentuk X sama dengan X1. Berarti X1 supaya menjadi 0 saya harus kurangi dengan X1. Di ruas kanan juga harus, di ruas kiri saya harus kurangi dengan X1. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, jadi X kurang X1, maksud X1 di sini adalah akar yang diketahui sama dengan 0. Kemudian selanjutnya X sama dengan X2. Supaya ruas kanannya berakhir dengan 0, maka harus saya kurangi dengan X2. Kemudian ruas kiri juga saya kurangi dengan X2. Jadi X2 kurang X2 hasilnya adalah 0. Sementara di ruas kiri tetap X kurang X2. Nah, setelah salah satu ruasnya setelah ruasnya menjadi 0, maka selanjutnya kita kalikan persamaan tersebut. Sehingga saya mendapatkan rumus umumnya, yaitu rumus persamaan kuadrat jika akar kuadratnya diketahui, yaitu X kurang X1, kemudian X kurang X2 sama dengan 0. Jadi, salah satu contohnya, apabila diketahui dua akar
persamaan kuadrat misalnya. Akar pertama sama dengan 5 dan akar kedua sama dengan 7. Artinya di sini dua akar yang diketahui berturut-turut, akar-akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat yang pertama yaitu 5, berarti 5 kita sebut dengan X1, kemudian 7 kita sebut dengan X2. Nah, jangan sampai salah mengganti nilai. Jadi nilai yang kita ganti adalah nilai X1 dan X2, bukan nilai X. Jadi, saya mulai gantikan dengan menggunakan rumus. Jadi akar pertama adalah 5, sehingga saya gantikan di sini. Persamaan yang dimaksud adalah X dikurang X1. X1 berarti 5. Sementara untuk X2 dikali X kurang X2 yaitu 7. Sehingga ini hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita mulai kalikan satu per satu. X kali X, atau misalnya saya perluas, berarti X dengan negatif 5. Kemudian masing-masing saya kalikan dengan X kurang 7. Kemudian dikalikan dengan X kurang 7. Sama dengan 0. Jadi untuk lebih cepatnya sebenarnya bisa langsung X kali X kali negatif 7, negatif 5 kali X, negatif 5 kali negatif 7. Kita dapatkan hasil X kali X kuadrat, negatif 7 kali X, negatif 7X, negatif 5 kali X, negatif 5X, negatif 5 kali negatif 7, positif 35, sama dengan 0. Nah, kemudian kita satukan yang sukunya sejenis, yaitu negatif 7X dan negatif 5X. Berarti X kuadrat dikurang 12X tambah 35 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud ketika akar-akarnya diketahui yaitu X kuadrat kurang 12X tambah 35 hasilnya adalah 0. Jadi saya bisa beri catatan di sini, jika akar persamaan kuadrat diketahui, maka kita bisa menyusun persamaan kuadratnya dengan cara menuliskan persamaannya menjadi X kurang X1 dikali X kurang X2. Maksudnya adalah X dikurang akar kuadrat pertama dikali X kurang akar kuadrat yang kedua yang menghasilkan nilai 0. Nah, misalnya kita ingin membahas satu soal yang berhubungan dengan menyusun persamaan kuadrat. Jika akarnya diketahui, susunlah persamaan kuadrat yang akarnya adalah negatif 6 dan positif 14. Jadi bagaimana cara kita menyusun persamaan kuadratnya? Tentu saja kita cukup menggunakan rumus, yaitu X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, kita ganti X1 dengan negatif 6, X2 dengan positif 14, atau bisa juga ditukar. Nah, jadi saya mulai tulis di sini, ya, X dikurang untuk akar pertama yaitu negatif 6. Kemudian selanjutnya dikalikan dengan X kurang X2. Karena X1 adalah negatif 6, maka X2 adalah positif 14. X dikurang positif 14. Hasilnya adalah 0. Jadi di bagian ini saya mulai menggunakan sifat distributif. Ya, tapi terlebih dahulu disederhanakan. Jadi di sini saya bisa menggunakan nilai X kurang negatif 6, berarti positif 6, dikali X kurang 14.
hasilnya adalah 0. Selanjutnya saya gunakan sifat distributif X kali X, berarti X kuadrat, X kali negatif 14 kali X, positif 6 kali X, positif 6X, positif 6 kali negatif 14. Hasilnya adalah negatif 84. Saya bisa tuliskan. Jadi negatif 84 sama dengan 0. Jadi saya jumlahkan suku sejenis negatif 14X tambah 6X. Jadi X kuadrat negatif 14 tambah 6 negatif 8X kurang 84. Hasilnya adalah 0. Jadi akar persamaan kuadrat negatif 6 dan 14 dapat membentuk persamaan kuadrat yang bentuknya X kuadrat dikurang 8X ditambah 84 yang menghasilkan nilai 0. Nah, kita selanjutnya membahas sifat-sifat persamaan kuadrat. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa persamaan kuadrat memiliki penyelesaian, yaitu X1 sama dengan negatif B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A, sementara X2 menggunakan tanda kurang, negatif B dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, secara tidak langsung kita akan mendapatkan X1 tambah X2 sama dengan bilangan ini yang dijumlahkan. Jadi, negatif B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ditambah negatif B per 2A dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC. Jadi, ketika saya tambahkan di sini, positif dari akar B kuadrat kurang 4AC ketika saya jumlahkan, ini hasilnya akan 0. Jadi, tersisa negatif B per 2A ditambah negatif B per 2A. Penyebut sama, maka saya bisa jumlahkan pembilang negatif B tambah negatif B per 2A. Hasilnya saya bisa dapatkan negatif 1 tambah negatif 1 karena variabelnya sama. Variabel B, berarti saya jumlahkan koefisiennya negatif 1 tambah negatif 1, yaitu negatif 2B per 2A. Nah, saya bisa sederhanakan pecahan biasa ini, masing-masing ruas saya bagi 2, penyebut juga bagi 2, maaf bukan ruas ya, pembilang dan penyebut masing-masing saya bagi dengan 2, sehingga negatif 2 bagi 2 negatif 1B per 2A bagi 2 yaitu A. Jadi, tanpa melalui pemfaktoran seperti yang bagian atas tadi, seperti ini, langsung aja bahwa 2 akar kalau dijumlahkan, hasilnya bisa didapatkan dari negatif B per A. Jadi, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, melalui pembuktian yang sama tadi, kita bisa mendapatkan bahwa 2 akar kalau dikalikan, hasilnya adalah C per A. Jadi ini sifat-sifat yang perlu kita gunakan untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Nah, misalnya saya mau menggunakan soal di atas, jadi negatif 6 dan positif 14. Dan positif 14. Bagaimana saya menggunakan rumus di atas untuk membentuk persamaan dari akar negatif 6 dan akar kuadrat dari X yaitu 14. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya negatif 6 dan 14 saya bisa bawa dalam bentuk
yaitu X1 tambah X2. Berarti X1-nya negatif 6, X2-nya sama dengan positif 14. Jadi, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Nah, jadi X1 tambah X2, X1-nya negatif 6, X2-nya adalah 14, sama dengan negatif B per A. Jadi negatif 6 tambah 14 yaitu positif 8 sama dengan negatif B per A. Nah, sementara rumus umum untuk persamaan kuadrat dengan menggunakan metode seperti ini yaitu X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Ya. Tapi lebih gampangnya seperti yang di atas ini. Jadi ubah terlebih dahulu akar persamaan kuadrat dalam bentuk fungsi 0. Ya, persamaan 0. Sehingga nantinya di sini negatif B per A sama dengan 8, tapi kita berfokus pada positif B per A. Supaya menjadi positif, maka masing-masing ruas saya kalikan dengan negatif 1, di ruas kiri juga negatif 1. Sehingga negatif B per A menghasilkan positif B per A sama dengan negatif 8. Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat dari negatif 6 dan 14 yaitu X kuadrat ditambah B per A. Negatif 8X ditambah selanjutnya sama dengan 0. Sekarang kita fokus untuk mencari nilai dari C per A. Jadi nilai dari C per A itu kita bisa dapatkan dari X1 kali X2. Jadi X1-nya adalah negatif 6, X2 adalah positif 14. Ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 84. Jadi C per A di sini adalah negatif 84. Dan saya bisa sederhanakan menjadi X kuadrat tambah negatif berarti kurang 8X. Tambah negatif berarti kurang 84. 84 sama dengan 0. Jadi ada dua cara yang digunakan untuk mencari persamaan kuadrat ketika akar-akarnya diketahui. Bisa saja menggunakan cara pertama yaitu menggunakan rumus X kurang X1 sama dengan X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Kemudian cara kedua adalah X kuadrat dikurang B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Tapi untuk B per A didapatkan dari X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi hati-hati di bagian negatif B per A, jangan sampai kalian mendapatkan tanda yang salah. Karena dua ruas atau dua akar persamaan yang dijumlahkan hasilnya masih negatif, jadi harus dikalikan dengan negatif 1. Seperti di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana membentuk persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang lama. Ya, misalnya seperti ini. Susunlah akar persamaan kuadrat yang baru dalam Y, yang akar-akarnya 1 lebihnya dari akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 12 sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 12 sama dengan 0. Dan nanti akar-akarnya itu ditambah 1. Dan ketika akar-akarnya ditambah 1, maka akar persamaan kuadrat yang baru itu dinyatakan dalam bentuk Y. Jadi kita mulai saja dengan mencari akar dari persamaan kuadrat yang lama, yaitu X kuadrat kurang 8X tambah 12.
Saya tuliskan di sini. X kuadrat kurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi saya mencari nilainya X kuadrat kurang 8X tambah 12. Tebak nilai yang jumlahnya negatif 8. Dan kalau dikalikan hasilnya positif 12. Nilai yang dimaksud di sini adalah negatif 6 dan negatif 2. Negatif 6 tambah negatif 2. Jadi saya tuliskan X kurang 6 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga X kurang 6 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. X kurang 6 berarti sama dengan 0 tambah 6 atau X sama dengan 0 tambah 2. Jadi X di sini saya dapatkan 6 dan X yang lain saya dapatkan nilai 2. Nah, perintah dari soalnya adalah susunlah akar persamaan kuadrat baru dalam Y. Jadi kita diminta untuk menemukan persamaan kuadrat baru tapi variabelnya adalah Y, bukan lagi X. Nah, Y didapat dari mana? Jadi persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya satu lebihnya dari akar persamaan kuadrat ini. Jadi akar persamaan kuadratnya tadi adalah X sama dengan 6, kemudian X tambah 2. Jadi akar persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya satu lebihnya, berarti 6, ya. Akar persamaan kuadrat lama yaitu 6, satu lebihnya berarti harus ditambah 1. Berarti 6 tambah 1. Kemudian untuk akar persamaan dalam Y yang lain, yaitu 2 ditambah 1. Nah, jadi saya dapatkan di sini Y sama dengan 7 dan Y sama dengan 3. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya Y sama dengan 7 atau Y sama dengan 3? Karena kita menggunakan variabel Y, maka cara mencari persamaan kuadrat dari akar-akarnya adalah Y dikurang Y1, akar kuadrat yang pertama, dikali Y kurang Y2, yang hasilnya sama dengan 0. Jangan terlalu merasa terganggu dengan variabel Y, karena tadi di bagian paling atas kita menggunakan variabel X. Ya, X kurang X1 dikali X kurang X2. Ketika diketahui akar persamaan kuadrat dalam bentuk Y, maka kita menggunakan variabel Y di sini. Jadi, saya bisa selesaikan dalam kurung Y kurang 7 dikali Y kurang 3, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, saya bisa selesaikan dengan perkalian distributif, jadi Y kuadrat negatif 7 kali Y, atau Y kali negatif 3 Y, negatif 7 kali Y, negatif 7Y, negatif 7 kali negatif 3, positif 21 sama dengan 0. Satukan suku yang sejenis, yaitu negatif 3 dan negatif 7, berarti saya dapatkan hasilnya Y kuadrat kurang negatif 3 ditambah negatif 7 atau negatif 3 kurang 7 kurang 10Y ditambah 21 sama dengan 0. Jadi, akar persamaan kuadrat yang baru yang didapatkan, satu lebihnya dari akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 8X tambah 12. Akar yang dimaksud adalah Y kuadrat kurang 10Y ditambah 21, hasilnya adalah 0. Nah, selain cara pertama yang saya gunakan tadi, saya bisa juga gunakan cara yang kedua ketika diketahui akar dari akar persamaan kuadrat dalam Y, yaitu 7 dan 3. Jadi Y1 sama dengan 7 dan Y2 sama dengan 3. Saya juga bisa gunakan sifat sebagai berikut. Jadi Y1 jadi 2 akar persamaan kuadrat kalau ditambahkan, hasilnya adalah negatif B per A. Sementara kalau dikalikan, 2 akar persamaan kuadrat kalau dikalikan, hasilnya adalah C per A. Nah, saya mulai gunakan rumus seperti ini dan
nanti saya akan masukkan dalam persamaan X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Jadi saya mulai mencari nilai dari negatif B per A dengan cara Y1 tambah Y2. Berarti Y1 bernilai 7, Y2 bernilai 3. Sama dengan negatif B per A. Nah, 7 tambah 3 sama dengan 10, sama dengan negatif B per A. Sementara kita fokus untuk mencari positif B per A. Jadi, supaya negatif jadi positif, mau tidak mau saya kalikan dengan negatif 1. Ruas kanan juga saya kalikan dengan negatif 1. Negatif 1 kali 10, negatif 10. Negatif B per A kali negatif 1, positif B per A. Jadi positif B per A yang dimaksud adalah negatif 10, sehingga saya bisa tuliskan, oh maaf, ternyata ini harus saya gunakan Y kuadrat. Jadi saya bisa ganti dengan nilai atau variabel Y kuadrat BAY. Nah, jadi nanti saya akan ganti seperti ini. Y kuadrat ditambah B per A adalah negatif 10 kali X. Ya, maaf, ternyata di sini Y ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kita tinggal mencari nilai dari C per A. Diketahui bahwa C per A bisa didapatkan dari 2 akar persamaan kuadrat yang dikalikan. Jadi saya tuliskan di sini Y1 kali Y2 sama dengan C per A, Y1 7 dan Y2 3. Berarti C per A sama dengan 7 kali 3, 21. Berarti di sini hasilnya adalah 21 C per A. Sehingga saya sederhanakan Y kuadrat tambah, atau karena tambah negatif 10 berarti kurang 10Y tambah 21 sama dengan 0. Nah, sekali lagi saya ingin perjelas bahwa persamaan ini penting karena nantinya di dalam mencari nilai dari akar-akar ini, sifat-sifat ini sangat penting. Jadi tanpa perlu memfaktorkan lagi seperti di bagian paling atas. Jadi kita nggak perlu lagi faktorkan satu per satu seperti ini. Kita nggak perlu lagi memfaktorkan satu per satu. Cukup gunakan sifat kalau dua akar persamaan kuadrat ditambahkan, hasilnya adalah negatif B per A. Tapi kalau dua akar persamaan kuadrat dikalikan, hasilnya adalah C per